doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami percaya Engkau sudah siap memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Yesus menjadi sekali. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa dengan minggu pertama di bulan Juni, bulan yang ke-6, yaitu pertengahan tahun 2021. Tidak terasa bahwa kita telah masuk di dalam penghujung tahun 2021. Waktu cepat berlalu, Bapak Ibu yang terkasih. Yang tua semakin tua, yang muda menjadi tua, yang anak-anak menjadi anak-anak. Terus begitu Bapak Ibu yang terkasih, tadi lagu pelok apa katanya? Tuhan Yesus baik ketika aku muda dan nanti aku tua. Padahal salah, dan sekarang aku tua. Tadi harusnya nyanyi seperti itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu yang terkasih. Kalau pada hari-hari ini kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan semakin maju, itu semua karena Allah ingin bekerja di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Perkembangan pekerjaan Tuhan yang begitu pesat, saudara yang terkasih, mengalahkan kecepatan dari mewabahnya virus corona. Ini membuktikan bahwa setiap kita, setiap orang percaya atau orang-orang saat ini memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu bagi kita yang hari-hari ini sudah ada di dalam Tuhan, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam pelayanan yang agung, pelayanan yang besar, pelayanan penuaian jiwa-jiwa yang katanya ladang sudah menguning dan siap dituai. Apakah kita masih mau berdiam diri atau kita mau melangkah maju untuk melayani Tuhan di bidang kita masing-masing? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pastikan bahwa semua kita menggunakan masker. Kecuali saya yang berbicara ya. Pastikan kita semua menggunakan masker. Hari ini kita akan terus mengikuti prokes karena apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang 10 ayat 41, bagaimana kita melihat hidup dua orang wanita yang memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Maria dan Marta. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu boleh katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Maria dan Marta ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang terkasih, kita lihat bahwa ayat pasal 10 ini ditutup dengan satu kalimat, bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Artinya kalau bagian yang terbaik ini ada bagian yang baik. Kalau kita lihat bahwa pelayanan Marta dan Maria ini sebenarnya tidak salah. Kalau kita lihat justru begitu banyak orang, saudaraku yang kasih sibuk menyalahkan Marta, tapi tidak memberikan solusi kenapa Marta disalahkan. Padahal Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu pelayanan seperti Marta, pelayanan diakonia, pelayanan meja, pelayanan makan minum. Bukan saja orang-orang yang melayani di podium, bukan saja orang-orang yang melayani Tuhan, saudara yang terkasih seperti saya atau seperti pemain musik ini, tapi kita juga butuh orang-orang yang melayani meja, pelayanan meja. Tapi apakah yang salah dengan kehidupan Marta? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ketika rombongan Yesus datang dan mampir di rumah dua saudara ini, kita melihat ada sesuatu yang luar biasa. Sebagai orang, sebagai tuan rumah, kita melihat bahwa Marta telah melakukan yang terbaik dengan mempersiapkan makanan dan minuman. Coba kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada tamu datang,
Terus ada satu sibuk mempersiapkan makanan dan minum, tapi yang satu sibuk berdoa. Pasti yang sibuk sekali ini akan komplain. Itu normal. Itu normal Bapak Ibu yang kekasih. Kita lihat bahwa ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Sebenarnya di sini bukan karena Marta sibuk sekali melayani. Karena dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu juga perlu kesibukan. Seringkali orang membawahi bahwa Maria Marta ini sibuk sehingga tidak mendengar apa kata Yesus. Tapi kita akan melihat dari sisi lain. Apa sih yang dilakukan oleh Marta dan Maria? Kita lihat saudara yang kasih, sama-sama mereka melayani Tuhan. Yang satu melayani saudara makan minum untuk menyambut para rombongan. Kalau tidak ada Marta dalam pelayanan makan dan minum, maka rombongan Yesus pasti akan tidak mendapatkan makanan. Kalau misalnya kita lihat hanya Maria saja yang dengar firman Tuhan, terus duduk di kaki Yesus, ngobrol dengan Tuhan terus, maka tidak ada yang mempersiapkan makan dan minum. Dan tentunya tubuh jasmani kita ini juga perlu makan dan minum. Tapi kita lihat ada satu kesalahan apa yang dilakukan oleh Marta yang membuat bahwa pelayanannya dikecam oleh Yesus. Kita lihat di sini, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku. Yang membuat perbedaan antara Marta dan Maria, kita lihat Maria nggak ngapa-ngapain, saudara, ayat 41. Tapi Tuhan menjawab Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Puji Tuhan, yang namanya Maria. Di sini ada dua, Maria, lalu Maria dan Maria Anwar. Satu dari itu dan satu dari seberang. Tapi dua-dua memilih nama Maria ini bukan karena pilihan, tapi karena pemberian orang tua. Karena orang tua memiliki iman supaya Maria ini sama seperti Maria yang ada di kaki Yesus. Katakan amin. Kita lihat apa yang membedakan mereka. Sama-sama melayani Tuhan. Di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ada begitu banyak orang yang sama-sama melayani Tuhan. Bukan berarti pelayanan yang ini lebih tinggi dari ini, pelayanan yang satu lebih tinggi dari pelayanan yang lain, mempersiapkan makanan lebih rendah dari mereka yang melayani di panggung. Tidak. Bukan berarti mereka yang melayani di mimbar nilainya lebih tinggi dari mereka yang melayani di luar sana atau melayani mempersiapkan makanan dan minuman. Tapi yang membedakan sehingga Yesus mengecam Maria, yaitu Maria melakukan hal yang di luar dugaan. Jadi di sini sekali lagi Marta tidak salah dalam melakukan tugasnya. Yang salah yaitu hati Marta terganggu karena kelelahan Marta. Maka Marta, saudaraku yang kekasih, mulai bersungut-sungut. Jadi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya katakan tadi, bukan masalah melayani ini nilainya lebih tinggi dari ini, tapi masalah pelayanan adalah masalah hati. Kalau hati itu baik, maka Bapak Ibu yang kekasih, dia tidak akan mungkin bersungut-sungut. Katakan amin. Oleh sebab itu yang salah di sini yaitu hati Marta yang perlu diperbaiki. Sehingga pasal ini tidak dihilangkan dari dalam Alkitab untuk mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya, selayaknya kita melayani Tuhan. Di sini Tuhan tidak mengkategorikan pelayanan itu, tapi di sini yang dilihat bagaimana hati kita berikan sebagai satu pelayanan. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia, saudaraku yang kekasih. Kata melayani ini, saudaraku yang kekasih, artinya membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang. Berarti Marta benar atau tidak melayani? Betul, Marta betul. Marta mempersiapkan atau menyiapkan apa yang perlu bagi rombongan daripada Tuhan Yesus. Kebutuhan akan jasmani. Tapi pelayan, saudaraku yang kekasih, adalah orang yang melayani. Pembantu atau pesuruh atau hamba. Dan saya mau katakan kepada kita semua dulu bahwa kita semua adalah pelayan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita pelayan? Karena kita telah dipilih ditebus oleh darah yang mahal. Bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah yang mahal. Nah, saudaraku yang dikasih
lihat dalam Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat yang ke-38. Sini dikatakan bahwa kata Maria, ini Maria yang berbeda, ini Maria ibu Yesus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata hamba dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38 ini, saudara yang kasih, berasal dari satu kata bahasa asli, yaitu doulos. Doulos ini artinya pelayan. Yang tadi saya katakan pelayanan itu adalah hamba. Hamba di sini artinya bahwa seorang yang mengabdikan dirinya dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya tersebut karena ia telah dibeli dan telah ditebus. Dan Maria menempatkan dirinya sebagai hamba. Dan Bapak Ibu yang kekasih, dia hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Jadi seorang pelayan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak melakukan apa yang diinginkan hatinya, karena semua haknya dia telah serahkan kepada tuannya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang kekasih? Pelayanan bukan karena harus melayani. Katakan amin. Pelayanan bukan karena harus kita melayani, sehingga kita harus misalnya harus jadi worship leader, harus jadi pemain musik, harus jadi penerima tamu, harus jadi pelayan perjamuan, harus masak makanan, harus menerima tamu, harus mengambil kolektif. Pelayanan itu bukan harus, tapi pelayanan itu karena kita mengasihi. Katakan amin. Contoh, orang tua yang memiliki anak-anaknya, ketika dia melayani anaknya, apakah dia harus melayani anaknya atau karena dia mengasihi anaknya? Kalau dia harus melayani anaknya, dia tidak salah, dia sama persis dengan pembantu rumah tangga. Tapi kalau dia melayani anaknya karena dia mengasihi anaknya, maka seberapa lelah pun dia, seberapa capek pun dia tidak akan mungkin bersebut-sebut, karena yang dia layani adalah anak yang dia kasihi. Katakan amin. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berdiri untuk melayani Tuhan dalam pelayanan apapun juga, dalam pelayanan yang paling kecil sekalipun juga, yang Tuhan lihat yaitu kita mengasihi. Mengasihi itu lahir dari dalam hati. Tapi kalau harus, itu bisa saja kita terpaksa. Kamu harus melayani. Bisa saja dia nggak suka. Gua lagi nggak suka, lagi nggak mau. Tapi kalau melayani karena mengasihi, mood atau nggak mood, suka atau nggak suka, kita harus terus melayani Tuhan. Katakan amin. Orang tidak pernah tahu, saudara yang nggak kasih. Dalam ajang-ajang kompetisi kita lihat, ketika mereka berkompetisi, para juri tidak peduli dengan apa yang terjadi di balik sebelum pertandingan. Yang juri lihat yaitu ketika dia bertanding, dia harus totalitas memberikan semua yang terbaik, sehingga dia berhak untuk mendapatkan nilai terbaik dari para juri. Juri tidak peduli dia sakit atau tidak, dia lagi mood atau enggak, yang pasti bahwa penampilan terbaik yang dinilai oleh seorang juri. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu melayani? Saudaraku yang terkasih, melayani adalah melakukan yang terbaik yang keluar dari dalam hati kita karena rasa cinta kita kepada Tuhan kita. Katakan amin. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ladang sudah menguning. Begitu banyak orang membutuhkan pelayanan. Terlalu banyak orang membutuhkan pelayanan daripada orang-orang yang sudah lebih dulu melayani Tuhan. Jika para umat Tuhan tidak diperlengkapi, maka umat-umat Tuhan akan mengalami kelelahan. Dan ketika mereka mengalami kelelahan, Bapak Ibu yang terkasih, maka hati mulai panas, mulai bersungut-sungut. Mulai ada yang dikatakan, saya sudah capek. Saya sudah lelah. Tidak tahu kita bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan. Katakan amin. Katakan amin. Oleh sebab itu lakukanlah terbaik dengan segenap hati dan penuh dengan tanggung jawab.
Bukan karena tadi saya bilang karena kita harus, mungkin waktu-waktu dulu Bapak Ibu yang kekasih, kita diharuskan dengan membuat jadwal. Bapak Ibu harus melayani ini, harus melayani itu, harus melayani ini. Tapi Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, melayani Tuhan bukan karena harus, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Katakan amin. Sama seperti Maria di sini Bapak Ibu yang kekasih. Dia melakukan dengan hatinya. Bukan berarti Marta, saudaraku yang kekasih, salah, tidak. Salah dalam pelayanan, ataukah Marta salah dalam memilih pelayanan? Dia memilih pelayanan diakonia, dia memilih pelayanan meja, dia memilih pelayanan untuk mempersiapkan makan dan minum. Bukan itu yang salah. Yang salah ketika dia melayani, dia merasa capek dan dia bersungut-sungut. Bersungut-sungut inilah yang membuat pelayanan itu tidak menjadi berkat. Seorang pelayan, Bapak Ibu yang kekasih, dia harus mengabdikan dirinya kepada tuannya, karena tuannya telah membeli hidupnya dan dia tidak memiliki hak apa-apa, dan dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat pola Marta dan Maria. Apapun pelayanan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada kita, kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Kita lihat dalam Lukas pasal 16, Markus pasal 10 ayat 45 dulu. Markus pasal 10 ayat 45. Mengapa kita harus melayani? Markus 10 ayatnya yang ke 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus melayani? Karena Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Katakan amin. Karena yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan telah lebih dulu memberikan contoh kepada kita. Melayani, bayangkan kalau kita, saya nggak usah buka ayatnya, pelayanan selama 3,5 tahun. Yesus hidup di dunia ini selama 33,5 tahun. 30 tahun menurut ukuran orang Yahudi, dia tidak boleh berkarya apa-apa dan tidak nampak keluar. Orang Yahudi dikatakan dewasa ketika dia mulai berusia 30 tahun dan dia boleh berkarya. Dan Yesus ketika keluar di usia 30 tahun, dia punya waktu hanya 3,5 tahun untuk berkarya. Tapi 3,5 tahun yang Yesus lakukan berdampak besar bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Yesus memberikan contoh. Ada begitu banyak contoh yang Yesus lakukan dalam melayani jiwa-jiwa. Salah satu contohnya, Yesus melayani para muridnya dengan membasuh, mencuci kaki murid-muridnya. Saudara pernah dengar catatan ayat ini? Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, membasuh kaki adalah pekerjaan yang tidak terhormat. Tapi Yesus memberikan contoh kepada kita. Tidak ada pelayanan pekerjaan Tuhan yang tidak terhormat. Katakan amin. Apapun juga pelayanan yang diberikan kepada kita, maka kita harus melakukan itu sebagai hamba, sebagai doulos yang bertanggung jawab kepada Tuhan kita. Yang ketika kita melakukan itu semua, kita lakukan karena rasa kita mengasihi Tuhan kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi mengapa kita harus melayani? Karena Yesus lebih dahulu telah melayani kita. Jadi kita harus melayani jiwa-jiwa yang memerlukan bantuan. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk siapakah kita melayani Tuhan? Untuk siapakah kita melakukan semua kegiatan-kegiatan rohani? Untuk apa Marta melakukan memasak makanan yang banyak untuk menyambut rombongan? Untuk apa Bapak Ibu yang kekasih, Maria duduk di kaki Yesus? Kita lihat dulu di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Untuk siapa kita melayani? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan seperti dan bukan untuk. Padahal yang kita layani siapa Bapak Ibu yang kekasih? Secara wujud nyata kita melayani manusia.
kita melayani orang tua kita. Kita melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, melayani di gereja, menjadi singers, menjadi soul leader. Kalau kita melayani hanya untuk mendapatkan penghormatan manusia, maka kita tidak melayani dengan segenap hati. Segenap hati artinya kita melayani, melakukan tindakan pelayanan itu. Kita melakukan tindakan sebagai hamba itu karena kita mengasihi Tuhan dan kita melayani Tuhan Raja di atas segala raja, bukan melayani manusia. Marta, saudaraku yang terkasih, dia memiliki pola yang salah. Dia merasa dia melayani rombongan Yesus. Dia merasa dia begitu lelah dalam mempersiapkan makanan dan minuman. Ketika orang mengalami kelelahan, kalau dia tidak melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, maka dia akan komplain. Makanya kenapa begitu banyak orang Kristen yang memiliki titel atau gelar eskom? Tahu eskom apa? Tahu? Suka komplain. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan hanya untuk mempertontonkan diri mereka. Mereka melakukan tidak dengan segenap hati. Mereka melakukan karena harus mereka melakukannya. Mereka tidak melakukan karena rasa cinta. Mereka tidak melakukan karena rasa mengasihi. Sama seperti tadi saya katakan, orang tua yang baik, ketika dia melayani anaknya seolah apapun juga, dia bahkan gak tidur malam. Apalagi ketika anaknya sakit, dia akan melayani anaknya, memberikan suplai makanan yang terbaik, memberikan obat-obat yang terbaik. Dia menjaga sepanjang malam. Coba Bapak Ibu yang terkasih, lelah gak sebagai seorang ibu yang menjaga anaknya? Kalau anaknya kadang-kadang kalau kita lihat anak lagi main, lagi normal, lucu ya anaknya, lucu anaknya. Mereka gak tahu betapa derasnya kekuatan yang dikeluarkan oleh orang tuanya untuk mendidik anaknya sepanjang hari. Makanya kadang-kadang kalau saya bilang anaknya lucu, ya belum tahu aja hari-harinya. Karena kita hanya melihat siapa yang merawat, orang tua. Orang tua yang bagaimana? Bukan karena dia harus melayani anaknya, karena dia mengasihi anaknya, dia ingin yang terbaik bagi anaknya. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jika kita ingin yang terbaik dari pelayanan kita, kita harus melandasi itu, bahwa kita melayani. Sekalipun yang kita layani adalah manusia, kita harus tahu apapun yang kita lakukan, kita sementara melayani Tuhan. Katakan amin. Apapun juga yang kamu perbuat, tanpa kecuali menyiapkan makanan dan minuman seperti Marta, atau melayani di atas panggung ini, sehingga tidak ada kata lelah, sehingga tidak ada kata capek, sehingga tidak ada kata bosan, sehingga tidak ada kata bahwa aduh saya udah gak mau lagi. Bapak Ibu yang dicintai, ketika Tuhan memilih kita dari jutaan umat manusia yang ada dalam dunia ini untuk berdiri dalam pelayanan, karena tidak banyak orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan telah menyeleksi Anda dari sekian banyak ribu juta orang untuk melayani. Kenapa kita sia-siakan waktu untuk kita memberi diri untuk melayani Tuhan? Melayani Tuhan, saya katakan tadi, bukan saja di atas panggung. Melayani Tuhan, saudara yang terkasih, bukan saja ketika kita berdiri di atas mimbar ini, kita disebut para pelayan mimbar. Tidak, Bapak Ibu yang terkasih, nilainya sama di hadapan Tuhan. Ketika saya yang berbicara di sini dengan orang yang menyiapkan makanan dan minuman, saya yang berbicara di sini dan mereka yang menerima tamu, nilainya sama di hadapan Tuhan. Akan sama jika kita memiliki hati yang sama, katakan amin. Tapi akan berbeda ketika kita memiliki hati yang berbeda. Mungkin nilai daripada penerima tamu akan lebih daripada saya yang berdiri di atas mimbar ini, karena hati saya yang tidak beres. Mungkin nilainya lebih tinggi ketika Anda yang membersihkan ruang gereja ini daripada mereka yang berdiri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena apa? Hati kita yang menjadi tolok ukur, hati kita yang menjadi dasar dan barometer. Dan hati ini hanya bisa dibaca oleh Allah. Katakan amin. Hati ini hanya bisa dibaca oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang kekasih, dalam kitab Injil Lukas tadi, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi,
Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi tidak memperoleh apa-apa. Kenapa demikian? Karena kembali ke masalah hati. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih yang terbaik. Marta lakukan baik, tapi Maria telah memilih yang terbaik. Karena dia tahu yang dia lakukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari kita melayani seorang dengan yang lain, dengan karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada karunia-karunia untuk bernyanyi di depan sini. Ada karunia-karunia yang Allah berikan kepada mereka untuk bermain musik dan lain sebagainya. Ada karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka keterampilan untuk memasak, keterampilan untuk membuat kue, keterampilan untuk melakukan apa saja. Masing-masing kita diberikan keterampilan-keterampilan yang khusus. Tapi marilah kita pakai semuanya itu untuk melayani Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, maka tidak akan ada kata lelah atau capek. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam melayani pekerjaan Tuhan akan terjadi kelelahan. Lelahnya kadang-kadang bukan lelah badan, tapi kadang-kadang orang suka bilang capek hati. Kalau kita sudah mulai capek hati, Bapak Ibu hati-hati, bahwa iblis sementara mengintip kita. Dia akan mensponsori, mengalirkan aura-aura negatif kepada kita, dan kita akan mulai jauh dari Tuhan. Sedikit jauh, lama-lama akan makin jauh. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita makin jauh dengan Tuhan, maka saya percaya bahwa tidak ada aliran berkat Allah yang mengalir bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Aliran itu akan deras di tempat yang paling dekat. Orang yang paling dekat dengan Tuhan itu, aliran berkat, kuasa, kasih itu akan mengalir. Saudara-saudara lihat sumber air. Ketika dia mengalir pertama kali di sumber yang pertama itu makin deras, tapi ketika dia mengalir makin jauh dia akan mengalir makin mengecil. Oleh sebab itu mari tingkat kedekatan kita dengan Tuhan kita lihat kembali kepada hati kita. Mengapa kita harus melayani? Karena kita harus kenal Tuhan lebih dulu telah melayani kita. Tuhan sendiri telah memberikan contoh kepada kita untuk melayani. Untuk siapa kita melayani? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita pikir-pikir kita melayani untuk manusia, maka Bapak Ibu yang berkasih, kita akan jatuh. Saudara, saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan saya dan luar biasa. Kadang-kadang apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan siapkan bagi saya. Ada anak-anak yang orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Tapi ketika mereka lewat gereja sini, Bapak Ibu yang terkasih, bukan baru satu, bukan baru dua, udah berkali-kali orang yang saya tidak pernah kenal sebelumnya. Bahkan mereka juga tidak pernah kenal siapa saya, belum pernah lihat muka saya itu kayak apa. Tapi kadang-kadang mereka datang dengan membawa berkat. Kadang-kadang berkat itu sangat-sangat sederhana. Mereka kirim segala macam, kirim beras, kirim makanan, kirim penggorengan, kirim macam-macam. Pernah waktu masa pandemi, Bapak Ibu yang terkasih, di ruang sekolah itu penuh dengan perkakas rumah tangga, mulai dari kecil sampai besar. Saya tahu ada kerinduan di hati mereka untuk melayani Tuhan. Karena mereka tahu itu gereja, mereka rindu melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah ada dalam gedung gereja? Bagaimana dengan kita yang sudah terpanggil oleh Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan? Apakah kita akan menjadi orang yang terkemudian? Atau kita merasa kita sudah nyaman, kita sudah selamat, surga sudah menjadi milik kita, sehingga kita menjadi aman, nyaman, tentram, gemah limpah loh jinawi? Ataukah kita mau berlomba-lomba dengan mereka? Orang yang belum kenal Tuhan saja, mereka sudah memberi diri mereka untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah melayani. Kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang orang menganggap enteng penerima tamu. Apa namanya orang yang menerima tamu? Asal.
katakan untuk kasus corona ini Asal itu paling rentan. Karena dia langsung berhadapan dengan orang-orang yang masuk. Tapi kadang-kadang orang menyepelekan, cuma asal doang, mundur lah. Tidak tahu ketika bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan. Saya katakan tadi bahwa pelayanan apapun juga sama di mata Tuhan. Kualitasnya akan sama kalau hati kita akan sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari di pertengahan tahun ini kita mulai memperbaiki pola pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, saya melihat dalam pelayanan wadah-wadah pelayanan apa saja yang ada di gereja ini. Setiap mereka yang memberi, setiap mereka yang membawa ke dalam rumah Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar, tidak ada hitungannya. Katakan amin. Tidak pernah ada borong, tidak pernah ada cek yang masuk ke saya. Tidak ada pernah kwitansi setelah mereka bawa, Pak, kwitansi ini, saya mengeluarkan ini, saya mengeluarkan ini, saya mengeluarkan ini. Kalaupun ada kwitansi yang masuk ke bendahara, pasti bendahara akan telepon saya. Kalau bendahara nggak telepon saya, berarti bendahara itu tidak jujur. Tapi sampai hari ini bendahara kita sangat amat jujur. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu yang membuat saya terkagum, karena letak dasar yang saya sudah tahu di dalam jemaat, bahwa hidup ini adalah melayani jiwa-jiwa. Karena Yesus telah lebih dulu melayani kita. Maka kita katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari kita mulai merubah pola kita. Jangan sampai kita memanfaatkan Tuhan. Jangan sampai kita memanfaatkan Tuhan, karena Tuhan tahu ketika kita dimanfaatkan. Beberapa waktu yang lalu, kemarin siang, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang telepon saya. Pak Pendeta Hersonnya, iya. Ini ada jemaat Bapak yang meninggal. Hah? Bro, kok jemaat saya meninggal? Saya nggak tahu. Saya kagetnya, saya loncat dari tempat tidur. Siapa sih jemaat saya yang meninggal? Saya nggak tahu. Oh, Ibu Yanti. Kok keluarga Ibu Yuni nggak kasih tahu saya? Oh, Ibu Yanti, Oma Yanti. Saya pikir-pikir jemaat saya nggak ada yang namanya Oma Yanti. Semuanya saya nggak kenal. Ayah dia foto surat baptisan. Kasih ini di surat baptisan tahun 2011. 10 tahun dia di mana? Coba. Saya tanya kepada penelpon yang menelpon saya. Saya mau tanya Bapak, 10 tahun itu dia di mana? Oh, dia bergereja di gereja A. Oh, kalau begitu minta gereja A untuk ibadah. Terus Bapak, oh saya sibuk. Tapi jika gereja A tidak mau melayani, tolong konfirmasi balik ke saya. Saya bukan tidak mau melayani Bapak Ibu yang terkasih, tapi saya mau memberikan pelajaran kepada mereka yang hidup untuk bagaimana menghormati Tuhan yang tidak kelihatan itu dengan menghormati gereja. Jangan udah terjepit baru mau cari Tuhan. Ya kan? Yang meninggal sudah enggak apa-apa. Yang meninggal saya tetap berdoa. Yang meninggal ya sudah, dia nggak tahu apa-apa lagi. Ya telepon saya, dia bilang, Bapak kenal ini nggak? Saya kenal loh sama ini. Bapak, iya, saya nggak kenal siapa-siapa. Disebutkan nama orang-orang kaya. Dia pikir saya takut sama orang kaya. Ini yang di Kuwait, Bapak kenal nggak? Ini yang di sini. Enggak, saya nggak kenal. Saya cuma kenal Oma ini. Cuma karena Oma ini sudah berjemaat di tempat yang lain, akan melanggar etika jika saya mengumpulkannya. Allah yang mencintai orang. Kalau kita lihat pelayanan seperti ini, kadang-kadang ketulusan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh sebab itu kita harus bijak. Katakan amin. Bagaimana kita bijak? Kita menggunakan hati kita. Kita melayani bukan
karena harus, tapi kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka ada disiplin-disiplin, ada pakem-pakem yang Tuhan kasih kepada kita. Untuk kita dapat mengerjakan itu semua, layanilah seorang akan yang lainnya. Dikatakan layanilah seorang akan sesuai dengan karunia. Kalau kita punya karunia untuk memasak, ya udah kita masaklah yang banyak. Terus panggil teman-teman, yuk makan. Habis makan totalin harganya. Enak aja makan besar. Pertama mungkin ya udah coba tes 50%. Kalau kita punya karunia apa? Kita berikan totalitas itu kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kita memiliki karunia itu, terus kita simpan karunia itu, maka karunia itu akan dipindahkan ke orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari layanilah seorang akan yang lain dengan hati sama seperti Maria. Marta salah, Marta tidak. Marta tidak salah. Yang salah yaitu hati Marta yang mulai bersungut-sungut sehingga dia komplain. Ketika hati orang mulai rusak, saudara yang kekasih, maka dia akan komplain. Bayangkan sama Yesus saja Marta komplain. Kenapa? Karena hatinya mulai terganggu, fisiknya mulai lelah, karena dia tidak melayani dalam ketulusan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, mari Bapak Ibu yang kekasih, berkat terbesar dalam hidup kita ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Beri tangan bagi Tuhan yang lebih mulia lagi, lebih mulia lagi. Berkat terbesar. Makanya hari-hari ini orang berbondong-bondong untuk memberi diri melayani Tuhan. Satu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun mereka tahu Tuhannya orang Kristen itu bukan saja sumber berkat, sehingga mereka mulai percaya. Kadang Bapak Ibu yang kekasih, ketika orang datang bahwa saya berdoa, ada orang yang Bapak Ibu yang kekasih belum percaya Tuhan, tapi dia mau buang jimatnya. Dia datang, oke, kita berdoa. Saya layani, dan mereka tidak pernah melupakan apa yang saya kerjakan buat mereka. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita jangan pernah kita lupakan. Katakan amin. Kita harus menjadi orang yang tahu diri, tahu bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah memberkati kita. Bayangkan kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita? Kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, maka kita tidak akan bisa memperoleh apa-apa. Kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk hidup dalam dunia ini, kita nggak mungkin bisa apa-apa. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, oleh sebab itu berkat terbesar dalam hidup kita yaitu ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kita diberikan tugas untuk melayani, kita akan katakan siap. Tidak ada yang enggak, saya lagi sakit, enggak saya lagi sakit, enggak saya lagi ini. Kita diberikan kesempatan dan penghormatan, berkat terbesar dalam hidup kita. Bukan kekayaan, bukan emas, bukan perak. Semua emas, kekayaan, perak, harta dan lain-lain itu adalah bonus ketika kita memberi diri di dalam melayani Tuhan. Akhir dari semuanya itu apa yang kita terima. Maleakhi pasal 3 ayat 17. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-17. Sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan, mereka-mereka yang melayani Tuhan itu Bapak Ibu yang terkasih. Ayat 17 dari Maleakhi pasal 3 saya katakan, mereka akan menjadi milik, sekali lagi, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani. Ini jaminan yang luar biasa bagi kita, katakan amin. Maka akan mereka siapa mereka itu? Mereka adalah Maria di akhir zaman. Dia adalah saudara dan saya, jemaat Philadelphia
Philadelphia yang akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Mulai hari ini kita mulai rubah pola pelayanan kita. Sudahkah kita melayani dari hati kita, ataukah kita melayani karena disuruh atau karena harus? Kalau kita melayani karena disuruh, maka kita tidak akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Tapi ketika kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menyayangi kita. Bayangkan Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan bahwa mereka akan menjadi milik kesayangan. Saudara bayangkan apa kalau kita memiliki barang kesayangan dalam diri kita? Kita akan jaga, kita akan rawat, kita akan melindungi. Barang kesayangan itu barang yang sangat spesial bagi kita. Dan Anda dan saya adalah kesayangan Tuhan. Katakan amin. Anda dan saya adalah kesayangan Tuhan. Dan pada hari yang Tuhan siapkan nanti, Dia akan mengasihani kita. Dia sama apa mengasihi mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Bayangkan kenapa dikatakan bahwa menyayangi anak yang melayani dia. Artinya bahwa mereka yang tidak melayani Tuhan, mereka tidak akan menjadi kesayangan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, melayani Tuhan bukan saja ketika kita berada di atas mimbar ini. Melayani Tuhan ketika Anda berdoa buat orang lain, menyaksikan cinta Tuhan buat orang lain. Intinya ketika kita diberikan tanggung jawab sama Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan punya terlalu banyak orang Bapak Ibu yang kekasih. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, Tuhan tidak pernah kekurangan orang-orang di dalam melayani Dia. Oleh sebab itu mari kita koreksi diri kita semua, bahwa kita mau menjadi milik kesayangan Tuhan, maka kita harus melayani Dia dengan penuh kasih sayang. Katakan amin. Mau disayang Tuhan, mau disayang Tuhan. Kalau Tuhan sayang kita, maka Dia akan menjaga, melindungi, memberkati. Apalagi semua apa yang menjadi bagian kita akan diberikan Tuhan kepada kita. Ayat yang paling terakhir, Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku. Nah, kita lihat di sini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati siapa? Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih, tidak salah ketika kita memilih untuk melayani Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu yang baik, yang luar biasa, yang diberkati Tuhan, yang ada di jemaat Philadelphia, yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun juga, maka dia akan dihormati oleh Bapa di surga. Artinya ketika kita memberi diri melayani jemaat di jemaat Philadelphia, bukan kita melayani jemaat Philadelphia, bukan karena Anda mau melayani saya, tapi Anda sementara melayani Tuhan. Makanya rubah konsep. Kalau sekarang jemaat Philadelphia sudah pada pintar-pintar. Mau ke gereja mana? Ke Philadelphia. Kalau dulu mau ke gereja mana? Gereja Pak Herson. Mau ke gereja mana? Ke gereja Ibu Yuni. Mau ke mana? Mau ke gereja mana? Ke gereja Pak Alun. Mau ke gereja mana? Mau ke gereja Luli. Kapan kita punya gereja? Yang memiliki semua ini adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita datang dan berdiri di tempat ini, kita sementara bukan melayani pribadi, tapi kita sementara melayani Raja di atas segala raja. Yang menghalangi kita dalam melayani Tuhan, apa Bapak Ibu yang dikasih, yang menghalangi kita? Mau tahu? Yang menghalangi kita dalam melayani Tuhan adalah kesombongan, keangkuhan kita. Angkuh dan sombong ini yang seringkali menghalangi kita dalam melayani Tuhan. Sehingga kita seringkali memilih pelayanan. Oh, pelayanan ini cocok buat ini, pelayanan ini cocok buat ini. Kalau untuk satu-satu gereja mah cocoknya Ami, misalnya. Kalau untuk worship leader cocoknya mau Bu Oklin, misalnya.
milih. Kalau kita memiliki hati yang sama seperti Tuhan melayani kita, maka kita tidak akan memilih pelayanan. Semua pelayanan yang kita bisa lakukan, Bapak Ibu yang terkasih, kita lakukan guna hormat, kemuliaan, kebesaran Tuhan. Karena kita katakan dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, melayani Tuhan maksudnya. Jadi tahukah kita ketika kita berdiri melayani Tuhan, maka pasukan bermalaikat Allah di surga dan Tuhan sendiri akan bangkit berdiri dan memberikan penghormatan. Kalau presiden hanya di dunia ini yang dihormati itu kalau yang lewat siapa? Presiden, menteri, itu kalau lewat semua dihormat. Kumpul atau Indonesia Raya berkibar. Tapi ayat Alkitab sini katakan, ketika kita berdiri menghormati, maka raja di atas segala raja akan bangkit dari tempat duduknya dan memberikan penghormatan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita ajak semua jemaat Tuhan, mari kita melayani apapun yang kita bisa. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan apapun juga jangan pernah pilih-pilih. Apapun yang kita bisa kerjakan, mari kita kerjakan sebagai satu pelayanan pekerjaan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.